Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Rodatul Makfirah dengan NIM 2004109001009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi dalam geostatistik, di mana aplikasi ini bernama RStudio, di mana pada aplikasi ini kita akan memprediksi dan menganalisa, lalu kita juga akan mengestimasi dari data spasial yang kita dapatkan di lapangan. Baik, sekarang data spasial yang didapatkan di lapangan berupa data dari salah satu perusahaan tambang besi. Baik, lalu apa saja parameter yang kita gunakan dalam melakukan pengaplikasian melalui dari RStudio ini? Yang pertama itu kita ada melakukan dari preparation data, di mana selanjutnya itu kita juga akan melakukan variogram, lalu kita juga akan melakukan data eksperimental variogram. Setelah itu kita akan melakukan variogram modeling, lalu terakhir kita juga akan melakukan cleaning, lalu terakhir kita akan melakukan cross validation. Baik, lalu apa itu RStudio? Lah, RStudio itu adalah salah satu aplikasi dalam geostatistik, di mana aplikasi ini adalah untuk memprediksi data spasial yang kita dapat di lapangannya. Seperti saya sebutkan tadi, data spasialnya itu adalah data dari salah satu perusahaan tambang besi. Oke, kita akan langsung ke step dalam pengaplikasian RStudio ini ya. Yang pertama, kita akan mulai dari data dari preparation data. Nah, dimulai dari line 31 sampai line 39. Oke, pertama-tama jalan itu adalah kita akan melakukan blok pada line 39 sampai pada line 31 sampai line 39. Oke, setelah kita melakukan blok pada 39 sampai 31 sampai 39, lalu kita akan menekan tombol lalu kita akan menekan tombol run. Di sini sudah ini sudah hasil dari tombol run tadi. Nah, ini maksudnya. Kita akan menekan tombol run. Nah, ini adalah hasil dari line 31 dan line 39. Ini adalah hasil datanya berupa histogram nilai histogram. Nah, lalu apa sih gunanya dari preparation data ini? Oke, preparation data ini adalah tahap awal yang akan kita lakukan dari pengaplikasian dari RStudio ini untuk mendapatkan data prediksi yang di lapangan. Baik, jadi preparation data ini adalah untuk digunakan dia untuk memberikan perintah kepada kita kepada komputer kita atau pada kita aplikasi ini untuk mengeluarkan data yang telah kita siapkan ya. Untuk datanya ini dikeluarkan itu, jadi kita menekan di sini disebut dengan preparation data. Oke, lalu hasilnya ini adalah histogram data di mana ada frekuensi, lalu ada data nilai. Kita lihat di mana data nilai pada 06 itu berada di frekuensi yang ke 800, lalu paling sedikit itu ada sampai 01, di mana frekuensinya itu adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan setelah preparation data, langkah selanjutnya itu adalah melakukan experimental variogram. Oke, experimental variogram itu dimulai dari line ke 45 sampai line ke 51. Dah. Line ke 45 sampai oke. Line 45 sampai line ke 51. Ini dia. Lalu kita menekan tombol run seperti tadi. Sebentar lagi datanya. Baik. Langkah selanjutnya itu adalah experimental variogram. Nah, ini adalah hasil dari experimental variogram, di mana experimental variogram itu adalah itu bisa dibilang sebagai tempat di mana kita itu memilih data mana yang akan kita analisis. Jadi tidak semua data yang kita analisis, tapi titik-titik mana saja atau apa sih yang ingin kita analisis dari data spasial yang kita dapatkan di lapangan itu. Nah, di mana dia tuh dimulai dari line ke 45 sampai line ke 51. Nah,
Dimana kita bisa lihat di sini ada semi variance, ada distance. Oke, ini adalah hasil penampang dari si experimental variogram. Oke, selanjutnya adalah setelah experimental variogram adalah variogram modeling, di mana pada variogram modeling ini kita akan memulainya pada line ke 53 sampai line ke 70. Oke, kita akan blok lagi line ke 53. Kemudian kita blok, oh my god, kita akan blok sampai line ke 70. Oke, ini terlalu Oke, lalu kita akan tekan run lagi seperti yang sudah sebelumnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, inilah hasil dari si variogram modeling. Oke, apa itu variogram modeling? Variogram modeling itu adalah dimana kita itu seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana pada RStudio ini data yang ada di lapangan itu akan kita lakukan prediksi, lalu kita akan lakukan analisis, lalu akan kita lakukan estimasi. Nah, pada variogram modeling ini kita akan melakukan estimasi dari data yang kita dapat di lapangan itu. Apa yang diestimasi? Yang kita estimasi itu adalah titik-titik yang kosong atau yang belum diketahui nilai atau variabelnya. Nah, jadi ini adalah hasil dari variogram modeling ya. Enggak, dari line 61 yang memperlihatkan ini, apa yang kita lakukan itu kita akan mengestimasi titik-titik yang belum kita ketahui variabel atau nilainya. Ada. Nah, di variogram modeling ini kita juga akan mengenal namanya di sini ada ditulis nih, ada range dan ada juga yang namanya seal. Lalu apa itu range? Range itu adalah ini. Range itu adalah titik nilai semi variance. Itu adalah range. Lalu di sini di mana kita bisa lihat di mana range-nya itu di antara 5 dan 10 ini dia akan semakin naik sampai ke 30 pada range ke 20, pada distance ke 50 ke 25. Baik, selanjutnya setelah variogram modeling kita akan lanjut ke cleaning. Nah, cleaning itu dimulai dari line ke 72 sampai line ke 134. Oke, kita akan melakukan seperti sebelumnya. Kita blok lagi sampai ke 134. Kita akan blok lagi sampai ke 134. Oke. Sampai ke line 134. Kemudian kita tekan lagi run. Oke. Ini kering. Kita tunggu sebentar. Sebelum datanya keluar, kita akan menjelaskan dulu apa itu cleaning. Cleaning itu adalah tahap keempat pada proses pengerjaan pada proses pengerjaan untuk memprediksi, mengestimasi, dan menganalisis data hasil lapangan yang kita lakukan pada aplikasi RStudio, di mana pada cleaning yang merupakan tahap keempat ini, kita itu akan melakukan cleaning, kita akan melakukan estimasi juga pada kalau yang variogram model yang sebelumnya itu kita melakukan estimasi pada titik-titik yang kosong, sedangkan pada si cleaning ini kita akan melakukan estimasi pada sumbu X dan sumbu Y. Baik, ini sudah memperlihatkan bagaimana data dari si cleaning, di mana kita itu akan mengestimasi nilai X dan nilai Y. Baik, sebelumnya
Nah, ini adalah berbagai data ringing. Oke, ini ada data yang berwarna merah dan keorenan. Lalu ada di sini untuk mengestimasi kita udah bisa lihat ada sumbu Y dan ada sumbu X. Nah, sebelumnya itu kita hanya titik kosong, kalau ini sudah ada sumbunya, ini hasil cleaning, titik Y dan titik X. Tempat untuk dilakukannya estimasi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah tahap kelima, di mana tahap kelima ini disebut sebagai cross validation. Oke, tahap kelima atau tahap dari cross validation seperti sebelumnya, kita akan melakukan blok pada 136. Tunggu sebentar. 136 sampai 150. Line 136 sampai line ke 150. Oke. Nah, seperti sebelumnya kita akan melakukan blok dan kita run. Kembali tekan tombol run. Tunggu sebentar. Oke. Nah, sebelum datanya benar-benar muncul, kita akan menjelaskan dulu apa itu cross validation. Nah, cross validation itu setelah melakukan cleaning atau estimasi variogram modeling untuk mengestimasi titiknya kosong, cleaning untuk mengestimasi X dan Y, lalu kita akan melakukan cross validation. Cross validation itu adalah memerintahkan tombol perintah untuk memerintahkan komputer kita untuk mengecek kembali data tersebut, pengecekan kuantitatif pada data yang udah dikeluarkan tadi ya, data X dan Y di pada variogram modeling untuk dengan cara menekan tombol menggunakan leave out cross validation. Leave out cross validation. Dengan era itu untuk memprediksi ya. Jadi cross validation itu berguna untuk memprediksi data dengan data yang sudah ada sebelumnya. Nah, tunggu sebentar dulu. Ini adalah tahap kelima dari proses pengaplikasian untuk memprediksi, menganalisa, dan mengestimasi data hasil lapangan yang kita dapat itu adalah data hasil tambang besi. Ini adalah tahap kelimanya untuk memprediksi, untuk melakukan pengecekan atau memprediksi data, untuk melakukan pengecekan kuantitatif dan memprediksi data dengan data yang sudah ada sebelumnya. Baik, tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil dari cross validation pada tahap 5, dimana kita tuh udah melihat titik-titik nilai observasinya, nilai prediksinya, di mana kita memprediksi ada yang lebih gelap, di mana dia itu kita memprediksi besinya. Dah dia tuh ada di 065 dan di ring ke ring itu ada di antara 03 dan 04 dan dia itu besinya itu terdapat di 065. Baik, sekian penjelasan dari saya, Syifaru Datul Makfirah, dengan NIM 09 dalam melakukan pengaplikasian aplikasi R untuk memprediksi, menganalisa, dan mengestimasi data spasial yang kita dapat di lapangan, yaitu data yang diberikan kepada data yang kami estimasi, prediksi, dan analisis, itu data hasil tambang besi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.